Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Itulah kualitas seseorang dari sekte bergengsi. Dengan kebijaksanaan seperti itu di usia muda, dia akan menjadi seseorang yang hebat. Seorang tetua tinggi memuji. Benar, seorang guru sekte mengangguk setuju, bahkan jika dia tidak akan menggantikan lembah, dia akan tetap menjadi penguasa daerah yang terpuji. Lembah Naga Ilahi memerintah ratusan sekte dan kerajaan. Penerus yang paling mungkin tidak lain adalah Tian Feng, seorang penguasa Dao yang potensial. Mengingat bakat dan kekuasaan saat ini, sebagian besar leluhurnya mendukungnya untuk menjadi pemimpin Divine Dragon berikutnya. Kenyataannya, kesuksesan resmi sudah dekat. Jade Dragon Monarch seharusnya bangga dengan kemampuan dan prestasinya sendiri. Dia hanya sedikit lebih rendah dari kelima puncak itu. Misalnya, Voidband Godchild adalah seorang yang dianggap terkenal tetapi masih belum dapat bersaing dengan Jade Dragon Monarch. Sayangnya, para penakluk itu berada di level yang berbeda. Ketika orang-orang membicarakan Lembah Naga Ilahi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakan Tian Feng. Ini tidak berarti bahwa Raja Naga Giok tidak mampu. Karena kebisingan telah berbicara, hal ini membuat tetua pertama Voidband berada dalam situasi yang sulit. Dia ingin membalas dendam anak baptis mereka untuk menjawab sektenya. Sayangnya, melakukan hal itu akan mengundang cemoohan semua orang di sini, merusak reputasinya dan sekte tersebut. Saya tidak akan merasa bersalah jika pertarungan ini seimbang. Namun, Anda telah mencuri dan membunuh anak baptis kami, ini adalah pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan. Tetua pertama mengancam, kita curang. Siapa yang pertama kali menggunakan api Skyben untuk memberdayakan anak baptismu? Sungguh tidak tahu malu. Jian Ming membalas, kau. Tetua pertama memerah tanpa ada jawaban. Dia benar, Anda yang pertama ikut campur. Seorang pakar di antaranya berpendapat, mereka juga boleh melakukannya. Anda yang pertama melanggar aturan. Setidaknya kalah dengan anggun, kau merusak reputasi pengadilan Voidband. Yang lain menimpali karena mereka tidak takut dengan sekte ini. Penatua pertama, pertarungan tadi memang adil. Raja Naga Giok mengangguk, terus berpikir hal ini akan mencemarkan nama baik Voidband dan Lembah Naga Ilahi. Kerumunan terdiam setelah mendengar ini. Mereka menatap tetua pertama, menunggu keputusan. Lebih baik tidak berkomentar sekarang karena Lembah Naga Ilahi terseret ke dalam kekacauan. Ekspresi tetua pertama berubah masam. Dia tidak dalam posisi untuk melawan raja. Selain itu, karena aliansi mereka, reputasi Lembah Naga Ilahi juga bisa rusak. Baiklah, dia menelan amarahnya dan mengikuti arus. Dia kemudian berkata dengan dingin kepada Jian Ming, aku akan mengingat apa yang terjadi di sini hari ini. Datanglah ke Voidband jika kau berani di masa depan, ini belum berakhir. Dia perlu mengucapkan kata-kata terakhir yang tenang sebelum pergi atau itu akan terlalu membosankan. Aku sangat takut. Jian Ming mengatakan ini, tetapi penampilannya sama sekali tidak seperti itu. Tetua pertama mengernyit sekali lalu meninggalkan medan perang. Tuan Muda Jian, teknik pedangmu tadi sangat mencerahkan. Ye Tingrong memuji dengan tulus. Bukan masalah besar, bukan masalah besar. Dia tersenyum canggung alih-alih keanggotaannya. Nak, dari mana asal ilmu pedang ini? Dan, apa garis keturunan ini? Sang penganut Tao menjadi penasaran. Tidakkah kamu tahu segalanya? Jian Ming berkata dengan bangga, aku menantangmu untuk membaca kentunganku. Sikapnya terhadap penganut Tao sangat kontras dengan cara dia menanggapi Ye Tingrong. Kamu tidak berharga. Sang penganut Tao tidak memberi muka apapun. Keduanya selalu berdiskusi dan Jian Ming tidak pernah peduli dengan apa yang dikatakan Tao itu. Namun, berbeda dengan Ye Tingrong. Ayo masuk. Li Qiye tersenyum dan kecewa, saat ini zaman sudah berbeda, siapapun bisa datang dan mengusulkan bantuan pernikahan. Bahkan jika mereka menginginkan harta karun itu, mereka harus bercermin terlebih dahulu sebelum mempermalukan diri mereka sendiri. Komentar yang santai namun keras ini menyinggung semua orang, tetapi Jian Ming bertepuk tangan dan menambahkan, Anda benar sekali, bangsawan muda. Orang-orang yang tidak dikenal tidak tahu tempat mereka lagi. Dia mengipasi api dan membuat semua orang marah.
Yang terakhir hendak pergi karena pertempuran telah berakhir, tetapi sekarang, mereka memiliki musuh baru. Bocah, apa yang kau katakan? Seorang jenius yang meloloskan diri ke arah mereka. Apakah aku tidak cukup jelas? Kalian semua tidak layak mendapatkan harta karun itu. Li Qiye menjawab dengan tenang. Masa menjadi marah dan ingin menginjak-injaknya. Masalah datangnya dari mulut, hati-hati. Ucapkan orang lain dengan nada mengancam. Bergabunglah dengan barisan panjang orang-orang yang ingin membunuhku, aku tidak keberatan. Li Qiye tersenyum. Hah, kau bicara seolah-olah hanya kau yang layak mendapatkan harta karun itu. Seorang anak suci mencibir. Ya, siapa lagi kalau bukan aku? Jawab Li Qiye. Dasar bodoh, dewa sejati dan 3000 dao juga ada di sini. Mereka bisa melenyapkanmu. Seorang jenius berkata dengan marah. Saya ingin melihat mereka mencoba, kata Li Qiye dengan acuh tak acuh. Suasana kembali hening setelah pernyataan ini. Pembicaraan terhenti karena mereka tidak ingin bergosip tentang para raksasa. Sekte-sekte ini tidak terpecahkan dan dapat menghancurkan siapa saja. Lebih baik tidak membuat mereka marah, apalagi menentang mereka. Tidak ada yang menginginkan kematian atau yang lebih buruk lagi, pemusnahan klan atau sekte. Beberapa orang mungkin cukup berani untuk mengambil risiko secara pribadi. Sayangnya, mereka harus mempertimbangkan keluarga dan sesama anggota sekte. Oleh karena itu, mereka saling bertukar pandang setelah mendengar komentar sombong Li Qiye. Mengapa dia memanggil dua raksasa sekaligus? Seorang pakar menenangkan diri dan berbisik. Hanya satu saja sudah cukup masalah. Teman, sikapmu sungguh keterlaluan. Sebuah suara berwibawa menggema dalam gelombang dan membuat para pendengarnya sesak napas. Hanya kata-katanya saja sudah menunjukkan betapa hebatnya pembicara itu. Rupanya dia bisa meraung dan merobohkan tembok kota. Cahaya itu menyala masuk dan keluar dan akhirnya, seorang pemuda berjalan keluar dari tengah. Ia mengenakan baju besi perak dengan ukiran rune di permukaannya. Pelat bahunya menyerupai sayap. Ia memiliki segel di antara kedua keasliannya, yang merupakan milik ras roh yang menawan. Segel itu tampak jelas seolah-olah telah terukir di tulang dan jiwa. Ini adalah bukti kekuatan, cukup untuk melawan siapapun di generasi muda. Roh abadi sejati. Masa mengenalinya, salah satu dari 6 bintang abadi sejati. Seorang pemuda berteriak, wah, lihat dia, seorang murid perempuan tak dapat menyembunyikan kekagumannya. Tidak diragukan lagi bahwa popularitas, kekuatan, dan kesukaan terhadap True Immortal Spirit jauh melampaui Void Burgachil. Jadi dia adalah kandidat untuk dinikahi oleh dewa sejati. Semua orang langsung mengerti. Itu menunjukkan bahwa mereka cukup bersungguh-sungguh dengan usulan tersebut. Para ahli lama mengakui hal ini. Para pelamar lainnya melihatnya dan menjadi putus asa. Salah satu dari mereka berkata, sepertinya sudah memutuskan, Golden Gate tidak bisa menolak. Dewa sejati saat ini memiliki banyak sekali orang jenius. Yang paling cemerlang disebut sebagai 6 bintang dan roh dewa sejati adalah salah satunya. Dia adalah murid langsung leluhur kuno Heavenseal, anggota tingkat tinggi di antara keenamnya. Gurunya memujanya sehingga dia adalah anggota sekte tersebut. Fakta bahwa dia ada di sini secara langsung sudah cukup menjelaskan. Kata yang lain, di antara 6 bintang, Kaisar Muda Abadi sejati secara alami berada di puncak. Murid sang guru, utusan bersayap 6, bahkan tidak masuk dalam daftar. Dari sini, orang bisa melihat betapa luar biasanya generasi muda mereka. True Immortal Spirit juga bukan murid biasa. Dia adalah murid langsung dari leluhur kuno Heavenseal. Hal ini saja sudah menunjukkan kehebatan. Dia tidak mengecewakan dan akhirnya melampaui rekan-rekannya. Aku harus mengakui bahwa roh abadi sejati sudah lebih dari cukup untuk menjadi kandidat yang baik, Nona Ye. Tao itu memberitahu Ye Tingrong. Benar, dia mengakuinya karena hal itu memang benar secara tujuan. True Immortal serius tentang hal ini. Kata Paramon Sion, dia hanya menghela nafas dan tersenyum masam. Dari segi kekuatan, sektenya akan naik ke tingkat True Immortal dalam aliansi pernikahan yang potensial. Meskipun demikian, mereka mengirim salah satu dari 6 keajaiban mereka, bukan anggota biasa. Faktanya, banyak murid perempuan yang ingin memiliki situasi pernikahan yang sama. Sayangnya, Ye Tingrong merasa agak bimbang. Dia tidak membenci True Immortal Spirit karena mereka baru bertemu beberapa kali.
Dia hanya benci dijadikan alat dan tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Yang terpenting, True Immortal sedang merencanakan sesuatu untuk mendapatkan harta leluhurnya sehingga masalahnya menjadi lebih rumit dan menyeramkan. Jika mereka menolak menyerahkan harta karun itu, mertua mereka mungkin tidak lagi mengucapkan kata ramah dan akan memilih berbicara menggunakan pisau-pisau. Di sisi lain, Jian Ming tidak menyukai komentar tersebut. Dia tertawa dan berkata, apa yang membuatnya begitu istimewa? Dia hanya alat lain dalam lamaran pernikahan ini. Jika Golden Gate tidak memiliki pilihan yang lebih baik, kemungkinan besar mereka akan memilih True Immortal. Dia adalah kandidat yang baik untuk menantu laki-laki, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah yang terdepan. Sang penganut Taoisme menghasut. Belum tentu. Nona Ye belum tentu akan memilihnya. Jian Ming berbaur. Ye Tingrong membuka mulut tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak berbicara. Dia tidak ingin memberitahu orang lain betapa tidak pentingnya pendapatnya dalam keputusan ini. Dalam satu hal, keputusan itu ada di tangan Golden Gate tetapi mengingat keadaan saat ini, itu bahkan di luar kendali mereka. Sementara itu, roh abadi sejati mendekat. Auranya yang masih berdenyut seperti gelombang laut yang tak henti-hentinya menghantam wajah, membuat orang lain sulit untuk bertahan. True Immortal Spirit berhenti dan mengamati pemandangan sebelum fokus pada Li Qiye. Semua orang yang diliriknya merasakan kulit kepala mereka geli. Penglihatannya saja sepertinya telah memotong lapisan kulit dari kepala mereka, bukan sensasi yang paling menyenangkan. Tatapan tajamnya hampir menunjukkan reaksi fisik. Ini bahkan sebelum diaktifkan atau sebagian besar orang akan lumpuh sekarang. Tatapan matanya menjadi tajam saat menatap Li Qiye. Banyak orang gemetar ketakutan setelah merasakan kemarahannya. Sayangnya, memunculkan maksud itu tidak sedikit pun mempengaruhi Li Qiye. Li Qiye menamparkan dadanya seolah ingin membersihkan debu. Perbuatan ini tampak tidak sopan, seolah-olah melibatkan roh abadi sejati yang entah bagaimana mengotori dirinya. Kau menghina dewa sejati sebelumnya. Suara tenang roh dewa sejati terdengar memerintah dan menindas. Lalu, Li Qiye tersenyum. True Immortal Spirit membukakan matanya, hanya menambah tekanan. Beberapa panggilan yang lebih lemah hampir terjatuh. Itu hanya terfokus pada Li Qiye. Kalau tidak, itu mungkin membuat yang lain muntah darah. Menghina dewa sejati adalah pelanggaran serius. Ada sesuatu yang mengancam tentang suara sang jenius, mengingatkan para pendengar tentang bagaimana kematian bisa terjadi kapan saja. Sepertinya bukan masalah besar, Li Qiye menjawab dengan santai. Para pendengar menarik napas dalam-dalam dan berbicara di antara mereka sendiri. Menghina dewa sejati dan kemudian melakukannya lagi di depan umum, itu sama saja dengan bunuh diri. Bisik seorang pemuda. Kesombongan Li Qiye benar-benar tak terduga. Tidak, pada titik ini, itu harus digambarkan sebagai penghinaan terhadap raksasa. Semua orang di sini memilih kata-kata mereka dengan hati-hati saat berbicara dengan anggota True Immortal, tidak ingin menyinggung mereka. Saat ini, Li Qiye memilih pendekatan yang lebih angkuh. Apakah dia tidak peduli dengan klannya? Kata seorang anggota klan, ini bukan apa-apa dia. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia membunuh utusan bersayap 6 di depan Master Sekte Abadi Sejati? Seseorang yang mengunjungi persimpangan Yin yang berkata. Orang-orang di sekitar mendengar ini dan menjadi tercengang. Dewa sejati tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Siapa yang dapat menekan dan memberikan tantangan langsung terhadap otoritas seseorang? Dia akan mati tanpa kuburan. Seseorang berspekulasi, mereka juga akan membantai klannya. Tidak ada hal itu. Li Qiye memiliki Lion's Roar dan Ancestral Divine Temple di belakangnya. Bisik seorang jagoan. Hal ini patut direnungkan. Tampaknya kedua pihak cukup kompetitif. Tidak heran mengapa dia begitu berani. Seorang pakar menyadari. Ekspresi True Immortal Spirit sedingin yang bisa dibayangkan. Bahkan seorang Buddha lumpur bisa menjadi marah begitu ditekan cukup keras, apalagi seorang anggota True Immortal yang telah mengalami penghinaan setingkat ini. Cukup terpuji baginya untuk menahan diri. Orang lain di sekte itu mungkin berteriak dan mencoba melenyapkan Li Qiye. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir, mohon maaf pada dewa sejati. Ucapnya dingin. Semua mata tertuju pada Li Qiye. Ini bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, hanya permintaan maaf belaka. True Immortal menunjukkan belas kasihan dengan membiarkan Li Qiye melakukan hal itu. Namun,
Li Qiye memainkannya seolah-olah sedang menepis lalat dan berkata, kau terlalu memikirkan sektemu. Pergilah sebelum aku mengirimmu ke neraka. Terdengar desahan di antara nostalgia sesudahnya. Ini lebih dari sekadar menyinggung mereka sekarang. Seorang pemirsa terkejut, betapa sombongnya Li Qiye sampai membuat pernyataan seperti ini. Roh abadi sejati adalah salah satu dari 6 keajaiban. Kata seorang ahli, dia bisa melakukannya, aku yakin. Dia membunuh utusan bersayap 6 tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Kata orang lain, dia mungkin kuat, tetapi True Immortal memiliki leluhur dan yang terpenting, raja. Mengapa seseorang begitu bersemangat melawan mereka tanpa alasan? Anggota generasi terakhir menambahkan, hampir semua orang setuju dengan ini. True Immortal memiliki banyak jenius dan tidak kekurangan ahli. Raja mereka juga tidak berhenti. Jadi, mata roh abadi sejati menjadi cukup dingin untuk membekukan orang. Para penonton tidak tahan dengan aura dingin ini, gigi mereka mulai bergemeletuk. Para menelepon yang lebih lemah jatuh terduduk. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan, katanya dengan nada mengancam. Berdengung, sinar muncul di belakangnya, masing-masing tampak mampu memulai dan mencapai dunia baru. Penggalang dunia kitab suci, seorang leluhur langsung mengenali hukum jasa. Dia benar-benar menguasai hukum jasa penguasa Dao. Seorang tetua agung merasa terkejut. Kitab suci ini ditinggalkan oleh penguasa Dao kedua dari True Immortal, Werthriser. Werthriser memiliki banyak kisah, salah satunya adalah kisah tentang murid dari Blessed Dao Lord. Namun, orang akan salah mengira jika mengira bahwa Dao Lord memiliki bakat luar biasa. Faktanya, ini sama sekali tidak benar. Dao Lord yang terberkati memiliki banyak murid dan Werthriser benar-benar biasa-biasa saja. Yang terburuk dari semuanya, dia tidak bisa mengolah hukum jasa Dewa Dao yang terberkati. Hal ini tidak pernah terdengar pada generasi itu. Ini agak aneh karena makhluk hebat seperti itu tidak akan merekrut murid tanpa pertimbangan yang matang. Murid-muridnya yang lain memiliki bakat yang luar biasa, garis keturunan yang bergengsi, atau sesuatu yang unik. Mereka adalah para jenius di antara para jenius. Pada puncaknya, persahabatan muridnya hampir tak terpecahkan, terlepas dari waktu dan tempat. Mereka dapat dibandingkan dengan siapapun dalam sejarah. Werthriser adalah memuatnya. Jika dia berada di tengah kerumunan kaki, dia tidak akan menonjolkan sedikit pun. Direkrutnya dia sebagai murid adalah satu hal, tetapi dia bahkan ditunjuk sebagai penerus True Immortal. Hal ini tentu saja mengejutkan dunia saat itu. Murid-murid lain dari Blessed Dao Lord dan para Master True Immortal tidak dapat mempercayainya. Dia dapat memilih salah satu dari mereka dan mereka akan menjadi 10.000 kali lebih kuat dari Werthriser. Tentu saja, ketika Werthriser dipilih sebagai penerus, dia masih seorang Dao Lord. Beberapa kandidat yang kalah menjadi marah, berpikir bahwa orang ini tidak berhak mewarisi posisi paling didambakan di Eight Desolaces. Meskipun demikian, kata-kata Dewa Dao terberkati tidak dapat diucapkan, tidak ada yang berani menentang. Setelah kepergiannya, ada beberapa yang berpikir untuk mengambil alih posisi dan bahkan membunuh Werthriser. Namun, rencana licik ini berakhir dengan kegagalan karena pada akhirnya, mayoritas True Immortal masih mempertahankan solidaritas. Sejak Werthriser terpilih, mereka sepenuhnya mendukung dan membantu mengatur sekte tersebut. Seiring berjalannya waktu, para murid cemerlang dari yang terberkati Dao Lord tidak dapat memperoleh buah Dao untuk membuktikan diri. Dao Lord berikutnya mengejutkan semua orang pada masa itu, Werthriser di usia orang tua. Ia akhirnya melampaui rekan-rekannya dan seniornya saat itu. Generasi mendatang memuji Bless karena memiliki wawasan yang luar biasa, mampu mengenali kemampuan Werthriser untuk menjadi Dao Lord, tidak ada orang lain yang dapat membuat pilihan yang sama. Pelajaran lain yang bisa dipetik adalah kegigihan. Werthriser adalah orang yang tidak diunggulkan sepanjang hidupnya, tetapi berhasil pada akhirnya. Hal ini memberi harapan bagi para peserta untuk masa depan. Bagaimanapun, para jenius cukup langka dan selalu mengalahkan para hebat biasa. Kisah Werthriser memicu harapan, bahwa selama seseorang berusaha cukup keras, mereka bisa menjadi sukses pada waktunya. Ini adalah pilihan yang tepat daripada menyerah di awal. True Immortal benar-benar memiliki terlalu banyak hukum jasa penguasa Dao. Seorang penonton menjadi iri dan berbisik sambil menatap cahaya sang jenius, semua murid berbakat memiliki kesempatan untuk mempelajarinya.
Bahkan murid generasi ketiga seperti dia memiliki akses ke kitab suci pamungkas ini. Kecemburuan mereka dapat dimengerti. Di sekte mereka sendiri, hukum jasa penguasa Dao adalah harta yang sangat berharga dan rahasia utama. Mengesampingkan eselon atas, hanya mereka yang memiliki bakat tak berkompetisi atau penerus resmi yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Selain itu, mereka hanya akan mempelajari teknik-teknik tertentu, bukan seluruh kitab suci. Hal ini tidak berlaku bagi True Immortal, sehingga semua orang menjadi emosional. Mereka berfantasi tentang bergabung dengan True Immortal. Jika kau mempublikasikan keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Ucap roh abadi sejati. Saya harap Anda sudah membeli peti mati Anda sendiri karena Anda sepertinya ingin bunuh diri. Li Qiye mengulurkan tangannya lagi. Dia berbicara seolah-olah dia memiliki keyakinan penuh pada kemenangan. Seorang pendengar muda berbisik, "Yah, sejauh ini dia berhasil mengalahkan salah satu jenius mereka." "Itu bukan ancaman kosong," jawab seorang jagoan. Kerumunan itu teringat pada utusan bersayap 6. Dia adalah murid langsung dari guru sekte mereka dan seharusnya tidak jauh lebih lemah dari roh abadi sejati. Kita lihat saja nanti. Ekspresi True Immortal Spirit menjadi kaku. Bersiaplah. Aura dingin True Immortal Spirit menjadi tak terganggu seolah-olah dia adalah pemandangan benua. Dia berasal dari sekte besar, jadi meskipun dia marah, dia tetap bertindak dengan cara yang dapat diterima. Membunuh Li Qiye masih memerlukan proses duel yang adil. Dia mengangkat tangan dan menggenggam setengah tangan. Berdengung, dia menjadi berseri-seri dengan sinar kuno dari masa lampau. Mereka memberi kesan bahwa dia adalah dewa dari zaman dahulu, yang mampu membangun dunia dari ketiadaan. Kekuatan penciptaannya juga bersifat merusak, cukup untuk membunuh siapapun di sini. Aura yang luar biasa. Seorang generasi penerus terakhir, berpikir bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan si jenius. Klang, tiba-tiba, semua orang seolah-olah merasa tangan mereka telah berubah menjadi kapak yang mampu membunuh dewa dan setan. Peretasan penggalang dunia. Seorang leluhur mengenali gerakan tersebut setelah melihat variasi awalnya. Mati, sang jenius melebarkan dan mencengkeram ke bawah. Meskipun tidak ada senjata aslinya, kerumunan itu tetap merasa ngeri dengan serangan yang mengesankan itu. Serangan itu meninggalkan bekas luka yang dalam dan bahkan mempengaruhi orang lain di luar Li Qiye. Mereka merasakan jalan besar mereka terbelah menjadi dua bagian. Beberapa orang jatuh ke tanah dan mengejang kesakitan meskipun tidak mengalami luka luar apapun. Hati-hati, Ye Tingrong sendiri berteriak, tidak tahu apakah Li Qiye akan mampu menghentikannya. Begitu menyentuh tanah, debu berterbangan kemana-mana dan meninggalkan jurang. Jurang itu hampir membelah area pintu masuk menjadi dua bagian. Ini hanya ayunan santai dari si jenius. Dia jelas tidak melakukannya secara maksimal. Setelah puing-puingnya mengendap, mereka tidak dapat menemukan Li Qiye dimanapun. "Di mana Li Qiye?" teriak seseorang. "Apakah dia mati?" Seorang pemuda memandang, berpikir bahwa tidak ada satu tulang pun yang tersisa. "Saya tidak melihatnya dengan jelas, tetapi seharusnya tidak demikian." Seorang leluhur menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar mati setelah satu gerakan, itu akan sangat lucu, akhir yang pantas untuk kesombongannya. Seorang yang terlibat muda mencibir. True Immortal Spirit mengamati jurang setelah gerakan pertama. Namun, tidak seperti banyak orang lainnya, ia punya kegelapan tentang ini. Terlalu lambat, dia mendengar suara tepat di belakangnya. Leluhur yang lebih kuat juga segera menyadari hal ini. Mereka melihat Li Qiye berdiri di belakang True Immortal Spirit dengan pose yang sama. Seolah-olah dia ada di sana sejak awal dan tidak bergerak sedikit pun. Ini bukan masalah kecepatan. Para master tingkat atas merasakan aneh bahwa ruang dan segala sesuatu lainnya bergeser di sekitar Li Qiye. Ini akan menjadi pemikiran yang menakutkan karena menunjukkan ekosistem spasial yang sempurna. Si jenius yang terkejut itu bereaksi cepat dengan pergeseran dari posisi awalnya. Kecepatannya memang patut dipuji bagi seseorang seusianya. Namun, tidak peduli seberapa cepatnya, Li Qiye selalu mengikuti seolah-olah dia adalah bayangannya. Li Qiye kemudian mengangkat tangannya untuk menamparkan pelan. Tepukan itu tidak memancarkan cahaya atau keilahian, lebih seperti menamparkan bahu seorang sahabat. Meskipun demikian, sang jenius menjadi terkejut karena ia merasakan kekuatan tsunami datang padanya.
Bola penggalang dunia. Dia membungkus jari-jarinya dengan kecepatan luar biasa dan menciptakan penghalang Dao. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menghentikan tangan Li Qiye. Penghalang itu runtuh dan dia jatuh seperti meteor. Ledakan. Dia menghantam tanah dan menimbulkan badai debu. Bagi para penonton, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat Li Qiye menekan tangannya ke depan tanpa menggunakan hukum jasa apapun. Bagaimana ini bisa menghancurkan pertahanan Dao Sang Jenius? Tidak mungkin. Beberapa orang menyeka mata mereka karena tidak percaya karena betapa tidak logisnya hal itu. True Immortal Spirit cukup kuat untuk mengalahkan beberapa leluhur sekarang, tetapi dia kalah hanya dengan satu gerakan, tampak lemah seperti setitik debu. Hasilnya adalah kebalikan dari harapan mereka. Hal yang paling menakutkan tentang pertukaran ini adalah betapa mudahnya Li Qiye melakukannya. Dia tidak menggunakan hukum jasa penguasa Dao atau teknik tingkat atas lainnya. Ini terasa seperti dorongan yang lembut. Sulit untuk menjelaskan kejadian ini kepada siapapun yang tidak hadir di sana. Seorang jenius cemerlang dari True Immortal terlempar setelah pertarungan pertama. Tidak ada orang lain di kerumunan yang bisa melakukan hal yang sama. Tidak mungkin dorongan itu cukup kuat untuk melakukan hal itu, kata seorang pakar. Seorang leluhur kuno dapat melihat seperti itu dengan mudah. Namun, Li Qiye tidak memiliki penampilan seperti itu, tidak memiliki keilahian dan aura yang menindas. Ledakan, puing-puing beterbangan dan sesosok tubuh melompat kembali ke udara. Tidak lain adalah True Immortal Spirit yang masih tampak gagah dan berseri-seri. Tentu saja, ada luka dan darah juga. Serangan itu meninggalkan bekas, hanya saja tidak ada yang fatal. Kau curang. Si jenius itu memelotot ke arah Li Qiye. Ia memiliki perasaan yang sama dengan orang-orang lainnya, tidak percaya. Bagaimana dia bisa didorong jatuh seperti manusia biasa? Hanya raja mereka yang bisa melakukan hal seperti itu, bahkan antenanya tidak cukup kuat. Dia pernah bertemu dengan para raja sebelumnya, tetapi Li Qiye tidak memiliki aura dan sikap seperti raja. Jadi, itu pasti tipuan. Terima saja kekalahannya dengan lapang dada. Li Qiye tersenyum dan berkata, si jenius memerah dan rasa malu tampaknya berubah menjadi kemarahan. Dia berkata dengan dingin, kamu memiliki harta karun tersembunyi yang membatalkan janjiku. Dia berpikir bahwa ini cukup mungkin, Li Qiye menang dengan bantuan harta karun tersembunyi. Harta karun macam apa ini? Kerumunan orang setuju dengan sang jenius dan mulai berspekulasi tentang harta karun itu. Beberapa orang berfantasi tentang kemampuan yang luar biasa. Itu mungkin membuat mereka tidak terpecah belah. Kekuatannya tidak cukup, tapi imajinasinya cemerlang. Li Qiye berkata, pergilah, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Kesabaran si jenius mulai menipis setelah dihina beberapa kali. Dia memelotot ke arah Li Qiye dan berkata, baiklah, bersiaplah. Mari kita lihat apakah kamu kuat atau hanya mengandalkan harta karun. Ia perlahan mengangkat kedua tangannya dan terasa seolah-olah bumi terangkat. Tangannya berdenyut dengan cahaya bintang selama proses tersebut. Gemuruh, gempa keras terdengar. Semua orang merasa tegang karena cengkeraman semuanya. Mereka merasa tercekik seolah-olah tangannya mencengkeram leher mereka. Hal ini tentu saja membuat mereka ngeri. Teknik apa ini? Seorang penonton bertepuk tangan sambil berteriak. Para pengirim yang lemah merasa tidak berdaya sebelum penyaluran meskipun targetnya hanya Li Qiye. Mereka mendapati diri mereka seperti ikan di atas talenan. Angkatlah dunia, raihlah surga. Sang jenius menggelegar dan kemudian meraih Li Qiye. Ambil kembali. Bangunan-bangunan di kehancuran berkeping-keping, disertai gunung yang hancur hanya karena gelombang kejut. Segala sesuatu antara si jenius dan Li Qiye mengalami kekuatan kompresi yang mengerikan, termasuk struktur spasialnya. Luar biasa, seru seorang pakar. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Rupanya bahkan matahari pun menjadi korban teknik mencengkeram ini. Penonton mengira bahwa hampir mustahil untuk lolos dari gerakan ini tanpa cedera. Setelah menjadi target, kemungkinan besar akan hancur. Gerakan itu memang mendominasi, layak disebut sebagai kitab suci Wertriser. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya keemasan tiba di medan perang yang gelap. Itu adalah tinju emas yang dapat menghancurkan 9 langit. Tinju itu memiliki aura tirani dan sombong. Jurus tinju emas. Seorang penonton mengenali asal-usulnya. Pukulan Dao ini fokus pada kekuatan absolut.
Satu pukulan dapat menghancurkan langit dan bumi serta keempat samudra. Energinya mengamuk seperti gelombang pembohong, seketika menghalau apapun yang ada di sepanjang jalan. Para peserta terkejut setelah merasakannya. Mereka percaya bahwa itu tidak akan kalah dengan hukum prestasi tinju apapun di tingkat penguasaan Dao. Bam! Pukulan itu memukul teknik genggaman roh abadi sejati. Gelombang kejut yang dihasilkan sangat dahsyat dan ganas. Pohon-pohon dan bangunan runtuh dalam sekejap mata. Pertukaran ini berakhir dengan True Immortal Spirit terhuyung mundur beberapa langkah, jelas kalah dalam pertukaran tersebut. Tolong berhenti di sini, tuan-tuan. Seorang lelaki tua muncul di udara, berbicara dengan suara berwibawa. Dia berambut abu-abu dan mengenakan jubah emas, tampak garang. Lengannya, khususnya, dipenuhi dengan kekuatan bela diri. Tinju gila emas, kata seorang leluhur. Kebanyakan mengenali lelaki tua itu karena dia adalah pemimpin Golden Gate saat ini dan kakek Ye Tingrong. Dia cukup terkenal di kalangan komunitas generasi terakhir. Dia tidak mendominasi seperti Kaisar Tinju Emas, tetapi prestisenya sebanding dengan para pemimpin dan penguasa sekte. Tinju gila senior, yang lain datang dan menangkupkan tinju mereka. Ini juga berlaku untuk beberapa leluhur karena mereka adalah tamu. Senior, roh abadi sejati sedikit membungkuk. Dia menunjukkan ekspresi tidak senang saat berbicara, pukulanmu luar biasa. Dia tidak suka dihentikan oleh Golden Madfish. Meskipun demikian, karena didikan yang dijalaninya, dia cukup menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Meskipun demikian, nadanya menunjukkan ketidakpuasan. Kau terlalu baik. Madfish menangkupkan di sekitarnya dan berkata, seranganmu sungguh mencengangkan, seniku jika dibandingkan kamu bagaikan kunang-kunang yang berusaha mengalahkan bulan. Dipuji oleh seorang guru besar di zamannya membuat sang jenius bahagia. Ketidakpuasannya pun sirna dengan cepat. Terima kasih, senior. Meski ekspresinya tetap biasa, dia sebenarnya gembira di dalam. Madfish kemudian berbicara kepada yang lain, para pahlawan dari berbagai daerah, kalian adalah tamu di Golden Gate. Jika ada yang kurang dalam keramah tamahan kami, mohon beritahu saya agar saya dapat diperbaiki. Mengenai perseteruan dan konflik pribadi, mohon selesaikan di tempat lain. Murid-murid kami lemah dan tidak dapat menahan kekuatan kalian. Ia berbicara dengan baik dan tulus, membuat banyak orang saling berpandangan. Sulit bagi siapapun untuk melawan Golden Gate saat ini karena ia telah memenangkan hati banyak orang. Senior, kami akan bertindak dengan sopan. Banyak ahli menyatakan sikapnya. Para senior dan petinggi juga mengangguk tanda setuju. Bagaimana habitatnya, keponakan yang berbudi luhur? Madfish kemudian bertanya kepada si jenius. Yang terakhir melihat sekeliling dan membaca kepadatan. Menolak bukanlah pilihan saat ini karena akan menyinggung semua orang. Selain itu, kepura-puraan saat ini adalah bahwa ia datang sebagai tamu, mencari pertunangan. Saya tidak berani melawan. Dia membungkuk sedikit sebelum menatap Li Qiye dan memagarinya. Dia tidak menambahkan kata-kata kasar dan langsung pergi. Dari awal hingga akhir, dia bertindak sesuai dengan status dan latar belakang. Dengan kepergiannya, sepertinya tidak mungkin menimbulkan masalah di sini. Golden Madfish mungkin akan ikut campur dan meredakan masalah apapun. Kami menghargai semua orang atas perhatiannya. Golden Madfish berbicara lagi, silakan nikmati masa tinggal Anda. Semua orang berpegangan tangan sebelum pergi. Meskipun mereka ingin melihat pertarungan sampai mati antara Li Qiye dan para Monsion, masalah tidak memungkinkan saat ini. Meskipun demikian, beberapa orang pergi karena masih banyak hal yang harus dipikirkan. Pertanyaan yang paling populer adalah dorongan Li Qiye. Bagaimana dia melakukannya? Apakah itu benar-benar harta yang tak tertandingi? Silakan ikuti aku, bangsawan muda. Ye Tingrong memimpin jalan bagi kelompok Li Qiye. Mereka datang ke puncak emas, dia jelas sangat menghargai mereka karena hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk datang ke puncak utama. Apakah kamu ingin bertemu ayah mertuamu? Tao itu menyikut Jian Ming dan berbisik. Jangan kosongkan ini lagi. Jian Ming memerah dan memelototnya. Aku tidak bercanda. Kamu boleh melamarku di bawah perlindunganku. Li Qiye berkata dengan datar. Bangsawan muda, Jian Ming melirik Ye Tingrong dengan canggung. Ini adalah kesempatan bagus jika Anda menyukai pengaturan ini, tidak akan ada yang lain jadi jangan menyesalinya nanti, kata Li Qiye. Nak, bangsawan muda itu benar.
Kata Tao itu, dia harus menikah dengan orang lain jika kau terus membuang-buang waktu. Kurasa tidak mungkin untuk menunda pernikahan kali ini. Ye Tingrong tidak membantah komentar ini karena memang benar. Memaksanya untuk menikahi seseorang keadaan tanpa mempedulikan keinginannya. Saudara Jian, lakukan saja. Sion tertinggi menyuarakan dukungannya. Meskipun dia seorang pelamar, dia hanya di sini untuk memenuhi misi dan tidak benar-benar ingin menikahi Ye Tingrong. Aku, Jian Ming tergagap, tidak dapat berbicara. Jian Ming tampak dalam posisi sulit sementara dia kadang-kadang mencuri pandang ke arah Ye Tingrong. Dia tidak lagi menjadi dirinya yang biasa, kehilangan sifat yang tidak tahu malu dan tidak takut. Apakah kamu masih seorang pria? Bahkan tidak bisa berbicara dengan baik sekarang, sungguh sambil berpikir. Kata Tao itu dengan nada meremehkan, yang membuat Jian Ming marah padanya. Bersikaplah jantan dan lamarlah pada saat waktunya sudah tepat. Lanjut Tao itu, ini memang kesempatan terbaik, karena itulah semua sekte lain melakukannya. Paramon Sion setuju. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Apakah kamu ingin melihat Nona Ye menikah dengan orang lain? Tao itu melanjutkan. Itu bukan niatku, Jian Ming merasa malu. Lalu apa itu? Tanya Tao itu lagi. Aku, Jian Ming tidak dapat menjawab lagi. Sedangkan Ye Tingrong, dia tidak keberatan dan mengatur tempat untuk tamu. Penting sebelum pergi. Begitu dia pergi, Li Qiye tersenyum dan berkata pada Jian Ming, tidak ada yang melirik tentang menyukai seseorang, tidak perlu menyembunyikannya. Bangsawan muda, wajah Jian Ming memerah. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Bahkan orang buta pun bisa tahu kalau kamu menyukainya. Sang penganut Tao tertawa. Dia juga bisa tahu. Yang mulia Sion tersenyum. Rasa malu Jian Ming semakin bertambah setelah orang lain mengungkapnya. Jangan bilang ini pertama kali kamu suka sama cewek, hehehe, belum pernah ada yang suka sama cewek sebelumnya. Kamu masih berjaka, goda Tao itu, kau masih perjaka. Jian Ming membentak balik dan mengucapkan giginya. Reaksi kerasnya justru semakin menghibur penonton. Tidak apa-apa untuk merasa malu dan canggung, ketahuilah bahwa jika kamu benar-benar ingin memenangkan tangan si cantik, manfaatkanlah kesempatan ini. Ucap Li Qiye dengan nada serius. Baiklah, jangan terlalu bimbang. Kata Tao, jika kau menyukainya, tunjukkan padanya. Hanya lamaran pernikahan bukanlah masalah besar, jadilah dirimu sendiri. Sekalipun aku menyukainya, dia mungkin tidak akan menyukaiku juga. Jian Ming akhirnya berkata, bagaimana kamu tahu dia tidak menyukaimu? Ingat, dia tidak keberatan jika kamu melamarnya. Kata Tao itu, semua orang bisa mengajukan lamaran sekarang. Dan hanya satu yang akan terpilih. Jawab Jian Ming, coba saja setidaknya. Paramon Sion berkata, jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan pernah tahu perasaannya terhadapmu. Bagaimana kalau dia benar-benar tidak menyukaiku? Jian Ming ragu-ragu. Kalau begitu selesai sudah urusanmu, bukan masalah besar. Sang penganut Tao menjadi tidak sabar. Inilah kesempatanmu untuk mengubah rasa suka menjadi sesuatu yang bermanfaat, jangan hanya mengepalkan tangan. Li Qiye terkekeh, alternatifnya adalah dengan diam-diam melihatnya berada dalam pelukan orang lain sambil berkata pada dirimu sendiri bahwa tidak apa-apa menjamin dia bahagia. Itukah yang kamu inginkan? Haha, pasti ada yang salah di sini. Sang penganut Tao tertawa. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Jian Ming tersenyum kecut. Apalagi selain bersaing untuk mendapatkan hatinya. Ketertarikanmu melalui tindakanmu. Jika dia tidak menyukaimu sekarang, berusahalah sampai dia menyukainya, kamu akan dihargai dan dia pun akan bahagia. Jian Ming tidak menanggapi. Apakah kamu masih ragu? Bangsawan muda itu benar. Kata Tao itu, aku tidak ingin memanfaatkannya, kata Jian Ming dengan canggung. Itu bukan lagi urusannya, perasaannya tidak penting karena nasibnya tidak berada di bawah kendalinya. Li Qiye berkata, dia tidak akan bisa menikahi orang yang disukainya, itu akan menjadi roh abadi sejati atau mungkin keturunan muda kita di sini. Bahkan jika dia menyukai pertunangannya, semua ini hanyalah rencana. Paramon Sion berkata, bukan rahasia lagi bahwa semua orang di sini menginginkan harta yang tak tertandingi. Sekte-sekte akan menekan kedua kekasih itu dengan hebat dan menggunakan semua metode yang mungkin untuk tujuan akhir mereka. Hubungan mereka akan retak setelahnya karena konflik mendasar ini. Petik 2. Karena itu, tujuanmu lebih murni daripada siapapun. Kau hanya menyukai dan tidak memiliki motif tersembunyi, tidak ada sekte yang menekanmu juga.
kata Li Qiye. Begitu ya, gumam Jianming. Itulah alasannya kamu tidak perlu terlalu khawatir, tidak ada orang lain yang bisa dia nikahi yang akan membuatnya bahagia dalam keadaan seperti ini. Dia akan diperlakukan sebagai alat, tidak ada kebahagiaan di sana karena tidak ada ketulusan sejak awal. Sang Tao berkata, mulai saja, apakah kamu cukup menyukai hingga menginginkan dan membuatnya bahagia? Ya, Jianming mengangguk. Kalau begitu, tidakkah kau menganggap kau adalah pilihan terbaik dibandingkan para pelamar lainnya? Tanya Tao itu. Jianming terkejut setelah mendengar ini. Berusahalah untuk menghindari penyesalan. Jangan takut pada siapapun dan percayalah pada apa yang dapat Anda lakukan. Jika tidak, Anda tidak akan melakukan apapun selain mencari alasan untuk menyatakan secara pasif. Li Qiye tersenyum. Darah Jianming mulai memanas. Dia berkata, baiklah, bagaimana kita harus melamar Golden Gate? Bagaimana jika mereka tidak memilihku? Dia memiliki kesadaran diri yang cukup untuk menyadari kurangnya kelebihan. Mengesankan perasaan Ye Tingrong, latar belakang, bakat, dan pemikirannya tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berasal dari raksasa. Kalau begitu, kita harus menuliknya saja. Li Qiye, menculiknya. Jianming belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya meskipun dia pernah menjadi penjahat di masa lalu. Jangan berpura-pura menjadi orang baik, kamu sudah banyak mencuri dan menipu sebelumnya, kata Tao itu. Tapi dalam kasus ini, Jianming masih ragu-ragu. Kenyataannya, licik yang jujur dan bermoral jarang terjadi di dunia yang kejam ini. Meskipun demikian, Jianming merasa ragu untuk melakukannya kepada Ye Tingrong. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Tanya Li Qiye. Yah, Jianming tahu bahwa peluangnya tidak berpihak padanya karena ada begitu banyak kekuatan besar yang terlibat. Apakah kamu ingin menunggu sampai dia mencintaimu sebelum melakukan sesuatu? Anak-anaknya akan belajar berjalan saat itu, canda Li Qiye. Mengingat situasi yang genting, Golden Gate tidak punya peluang untuk mempertahankannya. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan mereka pilih. Oleh karena itu, ini benar-benar kesempatan terakhir. Kamu harus menang dulu sebelum peduli dengan perasaan. Jika dia harus menikahi seseorang, mengapa kamu tidak? Dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Li Qiye melanjutkan. Jianming menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Sayangnya, perasaannya tidak diperhitungkan di sini. Yang Mulia Xion mengingatkan, Jianming jelas mengerti hal ini. Hanya saja dia adalah pihak yang terlibat dan tidak bisa melihat segala sesuatunya secara objektif. Selain itu, dia terlalu peduli dengan perasaannya. Yang lain seperti True Immortal Spirit tidak akan memperlakukan alat seperti dia dengan baik. Satu-satunya cara bagimu untuk membantu adalah menikahinya dan melindunginya, memberikan semua cinta yang mungkin. Kata Li Qiye, dengarkan saja bangsawan muda itu. Kata Tao itu, menangkan dia dulu baru bicara soal cinta nanti. Semua ini bergantung pada pertunangan yang sukses. Jika tidak, perasaanmu akan selamanya berat di sebelah. Li Qiye menyimpulkan. Seiring berjalannya pembicaraan, Jianming perlahan menyadari perasaannya terhadap Ye Tingrong. Selain itu, ia juga menyadari satu-satunya jalan yang mungkin. Ia berkumpul dan mengambil keputusan. Akankah Golden Gate memilihku bahkan jika kami melamarmu? Tanyanya tulus. Itu bukan urusan mereka saat aku mengucapkan kata-kata itu, tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Li Qiye mendengus. Dengarkan itu. Sang Tao menjadi bersemangat, apa yang kamu tunggu? Hanya masalah waktu sebelum Anda menikah dan punya anak. Jangan khawatir, aku akan hadir di pernikahanmu terlepas dari tanggalnya. Kau harus menunjukkan rasa terima kasihmu kepada para makomblangmu saat itu. Jianming memelotot jengkel karena penganut Tao ini sudah mengaku berkontribusi. Namun, sebelum mereka bisa melamar, Ye Tingrong datang pada malam yang sama dengan informasi baru. Kakekku sudah memutuskan, katanya. Sudah, apa hasilnya? Jianming menjadi cemas karena dia belum melamarnya secara resmi. Sekte yang mana, abadi sejati? Tanya Paramon Xion. Di antara para kandidat, True Immortal Spirit tentu saja yang terbaik. Tidak, dia menutup sampulnya dan berkata, kakek memilih untuk mengadakan turnamen bela diri. Jadi ya, ini adalah turnamen untuk menentukan siapa yang mempelai pria. Gumam Jianming. Dia dibandingkan dengan Tao itu. Tao itu berkata, bocah, jangan berpikir begitu. Kau tidak akan bisa bertahan sampai akhir.
Ditambah lagi, kita tidak tahu siapa yang akan muncul nanti. Pemenangnya akan mendapatkan lebih dari sekedar pernikahan. Bukan rencana yang buruk dari si gila itu. Li Qiye tersenyum. Adik kuasa negara-negara pasti akan berusaha sekuat tenaga demi menang. Ketika seorang murid kalah, murid lain dapat mencoba sebaliknya. Masih ada kesempatan bagi semua orang, namun keuntungan tetap ada bagi para raksasa. Kata Paramon Sion. Awalnya, semua kekuatan besar hanya memilih satu kandidat untuk lamaran pernikahan. Sekarang, untuk turnamen ini, mereka bisa memilih lebih banyak lagi. Misalnya, jika True Immortal Spirit kalah, sekte ini bisa mengirimkan para jenius lainnya. Mungkin bahkan Kaisar Muda Abadi Sejati bisa muncul. Ini adalah rencana yang lebih baik bagi Golden Gate karena tidak perlu menyinggung siapapun. Para pecundang hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri dan ini akan memberi lebih banyak waktu bagi Golden Gate. Selain itu, hal ini menciptakan permusuhan di antara para pejuang sehingga hal ini juga berfungsi sebagai pengalih perhatian, mencegah terbentuknya perjanjian untuk melawan mereka. True Immortal mungkin memiliki peluang terbaik, kata Jian Ming. Saya khawatir Anda tidak memiliki peluang untuk memenangkan medan perang ini. Bahkan jika Anda mengalahkan True Immortal Spirit, mereka masih memiliki 5 lagi. Tao itu tertawa. Kau tidak perlu mengingatkanku. Jian Ming memelototnya. Bocah nakal, kamu juga punya kesempatan. Sarjana itu kemudian menatap ke arah Paramon Sion. Aku mungkin tidak akan maju karena aku tidak bertanya-tanya itu dan True Immortal bahkan mungkin akan mengirimkan True Immortal yang Emperor pada akhirnya. Paramon Sion mengkonsolidasikan kanker. 3000 Dao juga memiliki orang, tambah cendekiawan itu. Sang pewaris mengangguk. Tritousan Dao memiliki pengikut yang lebih dari sekedar Paramon Gate. Para jenius lain pasti ada di sana untuk menggantikannya. Apa pendapatmu tentang ini, Nona Ye? Jian Ming memberanikan diri untuk bertanya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, tentu saja saya tidak suka dijadikan piala. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya, tidak mampu mempengaruhi hasilnya sendiri. Jian Ming ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia juga tidak berdaya dalam kasus ini, tidak ada pahlawan yang menyelamatkan si cantik di sini. Dia tidak akan mampu mengalahkan semua orang, berapapun usahanya. Ini hanya kenyataan, bukan karena kurangnya rasa percaya diri. Kekuatan-kekuatan besar memiliki penantang yang hampir tak terbatas, terutama para raksasa. Hanya generasi muda dari True Immortal, Tritousan Dao, dan Divine Dragon Valley yang dapat memenuhi kepadatan. Yang terpenting, bahkan para penakluk mungkin muncul. Oleh karena itu, Jian Ming tidak bisa mempertahankan posisinya di panggung pertempuran selamanya. Dia tahu jarak antara dirinya dan Shen Juntian atau Kaisar Muda Abadi Sejati. Hatinya ingin berjuang demi Ye Tingrong tetapi karena kurangnya kemampuan, kegagalan sudah di depan mata. Bangsawan muda, apakah kamu bisa melindungi sekteku? Ye Tingrong mengambil keputusan dan bertanya dengan nada serius. Keraguan menguasai dirinya karena mereka berhadapan dengan raksasa. Li Qiye tentu saja bukan favorit, tetapi sudut pandangnya telah berubah. Dia pikir dia bisa diminta dalam skenario ini. Itu permintaan yang sederhana, kata Li Qiye acuh tak acuh. Kalau begitu, mohon berikan kami perlindunganmu, bangsawan muda. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan memohon. Ia memilih jalan ketiga, bukan pernikahan atau kompetisi pertempuran. Bangsawan muda, Jian Ming menatap Li Qiye, berharap dia merasa nyaman. Dia tahu lebih banyak dari siapapun bahwa dengan keterlibatan Li Qiye, Golden Gate akan terselamatkan. Para raksasa dan kekuatan besar lainnya yang menginginkan harta karun itu akan terpukul mundur. Tidak ada makan siang gratis karena pertukaran selalu ada. Tentu saja, beberapa tidak dapat dilihat oleh orang lain. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Selama kamu bersedia mengusir musuh dan melindungi Golden Gate, aku akan menawarkan bantuanku kepadamu. Dia membungkuk lagi, tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Pendeta wanita itu juga mengatakan hal yang sama, tapi aku tidak kekurangan pengikut. Kata Li Qiye, hal ini menggetarkan hati para pendengar, terutama Ye Tingrong. Saat ini, gelar pendeta wanita, biasanya merujuk pada satu makhluk, penerus kuil dewa leluhur dan permata paling cemerlang di dunia. Pendeta wanita ini memiliki prestise yang sama dengan kelima penakluk itu, tetapi dia masih ingin mengikuti Li Qiye.
Ye Tingrong merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dari latar belakang, Golden Gate tidak sebanding dengan kuil dewa leluhur. Terlebih lagi, dia tidak bisa dibandingkan dengan murid biasa dari kuil tersebut, apalagi pendeta wanitanya. Jika Li Qiye menolak pendeta wanita itu, mengapa dia mau menerimanya? Hal ini menempatkannya dalam posisi yang sulit. Kamu tidak perlu mengikutiku, ada yang merugikan orang lain. Li Qiye tersenyum. Apa yang aku tanyakan? Dia menenangkan diri dan bertanya. Sang penganut Tao dan Sion tertinggi tentu saja memahami maknanya. Sementara itu, Li Qiye melirik Jianming yang berdiri di sana dengan membayangkan. Ye Tingrong cukup cepat untuk menangkapnya. Kakak Jian, apakah kamu bersedia menikah denganku? Tanyanya dengan tekad di matanya. Pernikahan seringkali menjadi topik yang sensitif bagi para wanita, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Ini adalah caranya untuk menentukan nasibnya sendiri. Dia mengerti bahwa Li Qiye tidak menginginkannya, tetapi Jianming menginginkannya. Karena Jianming adalah pengikut Li Qiye, ini menjadi kompromi. Hal ini mengejutkan Jianming. Dia cukup menyukainya hingga mendahulukan keinginannya daripada keinginannya sendiri. Namun, dia belum sempat mengungkapkan perasaannya atau melamar Golden Gate. Saat ini, Jianming menjadi orang yang mengambil inisiatif dan mewujudkannya. Kenapa kamu begitu lambat? Katakan saja ya. Sang penganut Tao menyikutnya. Dia kembali sadar dan tergagap. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Jadi ya, kamu tidak mau. Dia mendesah sebagai jawaban. Apa yang kumaksud adalah kesulitan Jianming mengungkapkan dirinya. Teruskan saja, saudara Jian. Dia meminta penjelasan lebih lanjut. Jianming yang cerdik tampak canggung saat berbicara. Nona Ye, itu karena Anda tidak mencintaiku, ini tidak adil bagi Anda. Saya mengerti dan menghargai Anda yang begitu memperhatikan perasaan saya, inilah mengapa pernikahan di antara kita akan baik-baik saja. Itu lebih baik daripada alternatifnya, akan memenangkan pemenang tahap pertempuran, entah itu True Immortal Spirit atau orang lain. Itu bukan yang saya inginkan, katanya. Pada akhirnya, menikahi Jianming adalah pilihan terbaik mengingat keadaan yang sulit. Masalah ini mempengaruhi sisa hidupmu, Nona Ye. Dia masih ragu-ragu. Memang, tapi aku sudah kehilangan kendali atas hidup sendiri. Menikahimu adalah satu-satunya keputusan yang bisa kuambil sendiri. Dia menatap tajam, bersambung.